Sejogeman wae aja lali pangeran wis wae fatkuruni. Wis eling pangeran. Nak Allah nanti nyebut kuwe atkurkum. Allah nyebut kowe. Nyebut ning aras. Zaid eling aku seneng Zaid. Masih Allah ngendikan sak kata. Ya bodoh, seorang presiden muni iku koncoku akrab. Menteri Kapolri ra ngarah mudak ngadeg kowe. Iku Allah sing ngendikan. Iku kawulaku, nak bengi nangisi aku, gak nangisi nasib. Wes langsung data iku valid. Jibril wis kuwabe aman apa? Ane kudu eling Allah nganti Allah azkurkum no. Dadi fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfur. Lah iku jenenge tadabbur. Disebut lha ya kowe disebut pacarmu wis seneng, disebut presiden seneng, disebut wong sing mbok senengi seneng. Lho kok ora kepengin disebut Allah. Tekem ya. Hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andai kan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah. Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat itu ya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya ininya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah lalu kenapa kita kadang nggak tahu? Ya nggak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan selain melihat seorang mukmin yang berhati murung. Orang beriman harusnya bahagia. Ada banyak nikmat Allah dianugerahkan pada kita. Kalau kita berhati murung, pikiran kita mesti negatif terus, pesimis terus, tidak bahagia, tidak bersyukur. Sebanyak apapun nikmat yang diberikan tidak kita akui, dan itu setan senang. Karena orang yang berhati murung berarti orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang kufur. Kekufuran adalah targetnya setan, targetnya iblis untuk menyesatkan kita. Ternyata sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Ternyata sabar itu mahal. Dan di antara jalan sabar itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan amal soleh. Ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati rukuk. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu boten, harus ada taronnum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya?
kita menganggap dunia ini segala-galanya, harus kita rubah menjadi hanya sekedar wasilah. Jadi tidak usah berlebih-lebihan. Karena itu yang saya tawarkan di mana-mana, marilah kita kembali ke ajaran Kanjeng Rasul, yaitu hidup sederhana saja, sakmadyo. Tidak usah berlebih-lebihan dalam segala hal.